Kita berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan, boleh menyaksikan segala kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kami boleh Engkau hantarkan tiba di hari yang baru ini dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Biarlah hati kami berlimpah dengan syukur, biarlah kami boleh berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk mengingat segala perkara-perkara kebaikan yang selalu senantiasa Engkau berikan ini Tuhan. Sehingga kami dapat melihat dan selalu bergantung hanya kepadamu. Allah Bapa yang di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh menangkap dan menyimpan dan memelihara setiap pesan firman-Mu ini menjadi sukacita yang menghidupkan, yang menjadi jalan yang membawa kami kepada sukacita masa depan kami yang telah Engkau persiapkan demi kebaikan hidup kami Tuhan. Ini doa kami ya Bapa yang di sorga. Awal hingga akhir dari semua apa yang akan kami lakukan dalam satu hari penuh ini, kami serahkan semua ke dalam penyertaan dan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-23. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka. Sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang dipulihkan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap orang. Kita butuh dipulihkan dari sakit penyakit. Kita butuh dipulihkan dalam hubungan keluarga kita agar dapat kembali bersatu dan terhindar dari segala keretakan-keretakan. Kita butuh dipulihkan dalam segala usaha dan keuangan kita yang banyak mengalami kesulitan atau kegagalan. Dan kita butuh dipulihkan agar kembali stabil dengan hal-hal yang semua ini tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemulihan atau dipulihkan adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Hal ini dikatakan karena setiap orang pasti pernah mengalami kejatuhan ke dalam titik terendah di dalam pengalaman perjalanan kehidupannya yang bisa saja membawa kita kepada keterpurukan dan mungkin bisa saja kepada keputusasaan. Jatuh di dalam keterpurukan adalah keadaan yang tidak baik bagi siapapun. Seseorang yang mengalami pengalaman demikian bisa saja menjadi kehilangan semangat dan sukacitanya. Keadaan inilah yang sesungguhnya yang dialami oleh Israel Selatan atau Yehuda sendiri ketika mereka mengalami pembuangan di Babel. Mereka berada di dalam kondisi jatuh dan kehilangan pengharapan seperti dikutip di ayat yang ke-11. Melalui firman ini dikatakan bahwa Yehezkiel menyampaikan berita penghiburan kepada umatnya, di mana Tuhan menjanjikan pemulihan kepada bangsanya sendiri. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini juga mengatakan bahwa Allah juga akan melakukan pembaharuan dan pemulihan dalam kehidupan rohani seluruh umatnya, seperti dikatakan di ayat yang ke-23. Dan secara konkret, hal tersebut dimulai dari rencana Tuhan yang akan menjemput umatnya dari pembuangan dan segera membawa pulang mereka ke tanah negeri mereka sendiri di ayat yang ke-21. Pesan firman ini mengingatkan kita bahwa ketika umatnya Israel mengalami kejatuhan dan keterpurukan, ingat Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan datang untuk memberikan pertolongan. Tuhan berjanji akan memulihkan hubungannya dengan umatnya. Umatnya akan melihat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas segala-galanya.
Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan jika Tuhan sudah bertindak. Namun persoalan bagi kita adalah ketika Tuhan mau menolong dan mau memulihkan hidup kita, apakah kita mau bersedia menyambut uluran tangan pertolongan tangan Tuhan itu sendiri? Menyambut tangan Tuhan dalam firman ini dapat kita lakukan dengan pertobatan dan mau bersedia untuk dibaharui. Dosa dan kesalahan apapun tidak akan pernah menghalangi Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Hal itu telah dinyatakan di dalam pengorbanan anaknya Yesus Kristus itu sendiri bagi kita. Oleh karena itu, percayalah, apapun masalahmu Tuhan sanggup untuk memulihkan. Dialah Allah bagi kita dan kita adalah umat yang dikasihi-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh bersukacita menyambut firman-Mu Tuhan oleh iman yang teguh yang Kau anugerahkan kepada kami. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami boleh Tuhan melihat bagaimana Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Sehingga kami mampu menangkap setiap pesan firman-Mu menjadi bekal dan pedoman yang dapat memberikan buah yang baik bagi setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa yang di sorga, berkatilah gereja-Mu ini. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, yang berjuang untuk demi kebaikan dalam seluruh pelayanan dan pelayanan segala sesuatu yang mendukung kebutuhan rohani seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, agar Engkau selalu menyertai mereka, memberi kekuatan, hati yang gembira, semangat dan pengharapan dan iman yang teguh, dan memberikan mereka selalu kesehatan. Engkau menjauhkan dari sakit penyakit. Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang di dalam pemulihan. Engkau yang memberikan ya Tuhan semangat dan daya juang kepada mereka yang sedang mengejar impian mereka. Dan Engkau ya Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai mereka. Dan Engkau yang selalu memberikan yang terbaik dari segala usaha mereka. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan dan hari ulang tahun lahiran. Engkaulah yang menambahkan umur dan Engkau yang menambahkan sukacita di dalam usia mereka yang bertambah pada hari ini Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kesehatan selalu dan Engkau yang menambahkan juga ya Tuhan, apapun yang mereka mintakan, Engkaulah Allah yang mengabulkan. Ini doa kami ya Tuhan, hikmat-Mu yang menuntun mereka. Oleh hikmat-Mu mereka semakin mendekat dan takut dan mengandalkan Engkau di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.